Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu lagi di Salam Pagi. Bapak Ibu yang saya kasihi, di minggu-minggu Advent ini saya ingin mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Bapak Ibu, kita semua tentu pernah mengalami keraguan-raguan dalam mengambil keputusan. Karena di dalam kehidupan ini kita diperhadapkan dengan banyak sekali pilihan. Tentu kita ingin memilih setiap keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang terbaik, yang nantinya tidak merugikan kita, tidak mencelakakan kita, dan tidak membuat kita jatuh ke dalam persoalan yang semakin rumit. Setiap kita pasti mengambil keputusan yang terbaik supaya kehidupan kita itu berjalan dengan baik. Tidak ada satu orang pun yang memilih keputusan yang buruk untuk hidupnya. Nah, demikian juga yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Ketika dia tahu bahwa tunangannya mengandung, dia bermaksud menceraikan Maria secara diam-diam. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, Yusuf tunangannya itu adalah seorang yang selalu mentaati hukum agama. Jadi, di sini kita dapat melihat dan menemukan satu hal yang menjadi rahasia bagaimana karakter Yusuf. Yusuf adalah seorang yang taat menaati hukum-hukum agama pada waktu itu. Dan ketika Yusuf diambang kebimbangan dalam mengambil keputusan, dan bahkan keputusan itu sudah dibuat ingin menceraikan Maria secara diam-diam, malaikat Tuhan nampak dalam mimpi dan menjumpai Yusuf serta meneguhkan dia agar dia memantapkan hati untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan, di sini kita melihat peran dan campur tangan Allah dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Yusuf. Namun ada satu kunci rahasia bagaimana Allah menolong Yusuf yang pada waktu itu sedang mengalami kebimbangan, yaitu sikap hati Yusuf yang mentaati perintah-perintah agama. Yusuf adalah seorang yang saleh. Yusuf adalah seorang yang berkenan kepada Allah. Dan itu sebabnya Allah menampakkan diri melalui mimpi kepada Yusuf dan meneguhkan hati Yusuf untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Bukankah ini juga menjadi pelajaran bagi kita? Selama kita hidup dalam perkenanan Allah, selama kita hidup benar kepada Allah, dalam setiap keputusan-keputusan yang kita ambil, Allah akan turut campur tangan, memberikan kita hikmat, memberikan kita keputusan-keputusan yang membuat hati kita teguh dan menjalani keputusan itu. Sehingga apapun keputusan yang kita ambil di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat, keputusan yang kita ambil adalah atas izin Allah, atas pertolongan Allah, atas perkenanan Allah. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk terus hidup dalam ketaatan kepada Allah, sehingga kehidupan kita pun mencerminkan kasih Allah setiap hari dan setiap saat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk teladan hidup Yusuf yang dimana dia setia melakukan hukum-hukum Allah. Didapati Yusuf adalah orang yang taat dan berkenan kepada Tuhan, sehingga Tuhan campur tangan dalam setiap keputusan yang diambil. Ajari kami Tuhan untuk hidup dalam ketaatan kepadamu, sehingga setiap keputusan yang kami ambil, Allah juga berkenan memberkatinya. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit.
baik di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati mereka. Di masa-masa raya Natal ini, mereka yang bergumul dalam ekonomi, kekurangan, berkat-berkat yang mereka pergumulkan, studi, dan juga akan berbagai pergumulan hidup, kiranya Tuhan yang menolong mereka. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk melakukan aktivitas kami hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.